Ya, pemirsa, Anda kembali dalam dialog malam masih bersama dengan Dr. Mahi M. Hikmat sebagai pengamat politik. Pak Mahi, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Ya, ya. Tadi juga selain ada wacana atau isu yang menyebutkan bahwa ini juga bisa mempengaruhi elektabilitas Pak Jokowi, juga ada yang menyebutkan bahwa ini justru menjerumuskan beliau. Nah, ini juga pada akun resminya ini Jokowi mengatakan wacana presiden 3 periode ini juga menjerumuskan beliau. Nah, bagaimana pendapat Pak Mahi mengenai hal ini? Apakah benar malah isu ini adalah bisa menjerumuskan nama Pak Jokowi sendiri? Ya, sebetulnya kalau kita punya pandangan yang netral ya, bahwa berbagai kemungkinan bisa terjadi ya. Tentu minimal dua kemungkinan negatif dan positif ya. Sebetulnya kalau kita cermati dari kemungkinan negatifnya boleh jadi bisa seperti itu. Artinya ini jebakan Batman ya bagi Pak Jokowi ya. Apakah beliau mau menyatakan siap atau tidak siap? Ya, ternyata dalam beberapa kesempatan saya menonton Pak Jokowi tidak terkena jebakan Batman ya. Ya artinya pernyataan-pernyataannya serius dan mudah-mudahan dan tentu yang kita uji nanti pernyataan itu berkaitan kejujuran. Karena setiap orang kan akan dipegang kata-katanya ya. Walaupun dalam dunia politik kata-kata itu bisa besok lusa terpengaruh ya, sehingga bisa berubah. Tapi itu kan itu menunjukkan karakteristik seseorang kan ya itu. Itu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi sekarang menyatakan tidak ya, tetapi besok lusa ternyata beliau iya kan, itu kan kita bisa menilai ya bagaimana karakteristik beliau kan sebagai seorang pemimpin bangsa dan negara yang besar seperti sekarang ini. Itu aspek negatifnya memang. Tapi aspek positifnya sebelum tadi saya sampaikan bahwa ini harapan ya, bisa saja ini menjadi harapan masyarakat. Kenapa? Karena menilai kinerja Pak Jokowi selama menjadi presiden bagus. Nah justru ini menyanjung beliau kan ya. Kenapa menyanjung? Karena periode pertama dianggap bagus dan buktinya kenapa kita bisa menyebutkan bagus? Angka saja ya, tidak kualitatif, tapi kuantitatif saja. Buktinya ketika mencalonkan lagi terpilih. Artinya kan sebagian masyarakat menganggap Pak Jokowi masih layak periode kedua. Nah sekarang ketika ada harapan masyarakat, nah, walaupun kita tidak bisa memetakan rakyatnya lebih banyak atau lebih sedikit ya Allah alam ya, karena harus dipetakan. Tapi minimal ada suara-suara yang masih mengharapkan dan itu memberikan penilaian bahwa kinerja beliau positif di periode ke-1, kedua. Sehingga wajar kalau ada harapan mudah-mudahan Pak Jokowi lagi. Karena misalnya kalau ternyata orang lain kan belum tentu ya, belum tentu seperti ini, bisa lebih bagus, bisa lebih sebaliknya kan, itu bisa terjadi. Itu sebetulnya dari aspek positifnya. Ini aspek positifnya ada masyarakat yang masih mengharapkan karena melihat kinerja Pak Jokowi masa periode kedua ini bagus kan, itu positifnya. Nah itu menjadi spirit dan nanti akan dikenang ya. Pak Jokowi akan dikenang, oh iya, karena beliau memang pernah jadi presiden dan berhasil kan, itu menjadi dikenang walaupun sudah selesai 2 periode kan, itu sebetulnya hal-hal positifnya. Jadi dua-dua aspeknya bisa saja terjadi kan. Tentu itu hanya sebagai asumsi dan prediksi, tapi kita lihat bagaimana ke depan. Ke depan itu akan menjadi penilaian final bagi Pak Jokowi seperti apa kan, itu akan dilihat ke depan. Oke, Pak Mahi, tapi sebetulnya jika nanti mungkin undang-undang ini diamandemen dan boleh kepala negara ini menjabat 3 periode atau bahkan lebih, apa nanti dampaknya yang dirasakan oleh warga kita sendiri, Pak, dengan adanya penambahan periode penjabatan kepala negara ini? Ya, tadi kan kita negara hukum, kalau memang secara konstitusional perubahan undang-undang dasar ini ditempuh secara prosedur yang benar, tentu dalam konteks hukum masyarakat, rakyat Indonesia semua harus menerima. Ya, walaupun mungkin ada ketidakpuasan. Tetapi tadi saya sangat berharap dan saya yakin masyarakat yang lain sangat berharap kepada MPR agar lebih bijak menilai seperti ini. Tetapi tadi kalaupun terjadi ya, artinya memang dinamisasi politik kita sangat lumayan ya, luar biasa dinamis. Ya artinya mungkin zaman menghendaki seperti itu. Ya kalau seseorang menjadi presiden, kemudian usianya masih muda, masih kuat dan punya prestasi, ya secara logika kan wajar-wajar saja untuk periode ketiga. Tapi kan belum tentu juga Pak Jokowi mau. Andaikan pasal 7 di amandemen oleh MPR, ternyata Pak Jokowinya tidak mau kan, berarti kan menjadi sia-sia kan, menjadi sia-sia. Jadi harus ada sinergisitas antara kehendak Pak Jokowi dengan momen yang dilakukan oleh MPR kan.
MPR kan harus membaca berbagai aspek, termasuk membaca kehendak rakyat. Artinya memang harus ada kajian yang mendalam tentang ini, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kalau melihat di pasal-pasalnya sederhana, tinggal memenuhi 2/3 anggota dan seterusnya kan sederhana. Tapi prakteknya saya yakin tidak sederhana dengan masyarakat yang sangat majemuk seperti ini, dengan rakyat varian seperti ini, dengan multi partai seperti ini tidak sederhana. Perdebatan pasti akan panjang, dan perdebatannya tidak hanya di kursi MPR, tapi tentu kita masyarakat juga akan ikut serta di dalamnya. Kalangan mahasiswa, akademisi, media massa tentu tidak akan tinggal diam ya. Artinya mana aspek mudarat dan manfaatnya harus menjadi bahan pertimbangan. Kalau aspek mudaratnya lebih besar, untuk apa kita lakukan, kan seperti itu. Apalagi tadi Pak Jokowi sudah menyatakan tidak akan mencalonkan. Ya kalau diubah, dilakukan amandemen pasal 7, Pak Jokowi tidak mencalonkan, ya sia-sia kan kita sudah konflik misalnya habis-habisan baik di MPR, di antara partai ya, terus kemudian masyarakat, di antara kelompok masyarakat, ya itu dalam pandangan saya, menurut saya prosesnya memang terlalu berat ya, prosesnya ya. Kalau nanti kalau sudah jadi ya mudah-mudahan bisa lebih baik, tapi prosesnya ini perlu banyak pengorbanan ya. Dan tidak hanya pengorbanan, tapi pengorbanan berkaitan dengan kondisi kita yang tadi sangat varian ya, sangat majemuk, dan itu tentu akan memicu konflik-konflik itu yang tidak diharapkan ya. Itu sebetulnya yang tidak diharapkan. Jadi pertimbangan aspek manfaat dan mudaratnya itu harus menjadi pertimbangan semua pihak, terutama MPR kan dalam hal ini. Oke, Pak Mahir, tapi sebetulnya apakah untuk sebuah negara demokrasi ini kepemimpinan presiden ini sendiri, masa jabatannya memang idealnya itu hanya 2 periode atau seperti apa sebetulnya? Ya, sebetulnya kan ini berangkat dari pengalaman masa lalu ya, dan pengalaman-pengalaman negara lain. Bahkan secara teoritis dibuktikan, beberapa teori membuktikan bahwa ada kecenderungan memang kalau seorang penguasa itu berkuasa terlalu lama kan cenderung mereka bertindak arogan ya, bertindak karena sebagai penguasa. Bahkan kalau bisa saja selamanya yaitu menunjukkan dinasti, dan itu kita tidak lagi demokrasi ya, berarti kita sudah monarki kan, seperti itu. Selain itu kan lebih penting regenerasi lebih penting, karena saya yakin generasi-generasi berikutnya juga banyak yang bagus, yang lebih bagus, atau mungkin punya ide-ide hebat. Jadi kesempatan regenerasi itu menjadi sangat penting. Bahkan kalau saya kan tadi desakan-desakan generasi yang berikutnya kan juga menjadi penting kan, dan itu menjadi harapan-harapan baru. Kalau presiden baru juga melahirkan harapan baru kan ya, walaupun dampaknya belum tentu kan, belum tentu lebih bagus atau bahkan bisa lebih bagus kan itu. Itu sebetulnya. Jadi diharapkan tidak kembali pada pasal 7 di masa lalu ya. Di zaman Orde Baru kan menjadi tidak terbatas kan, mau berapa periode pun. Sehingga sempat mengalami kan Pak Presiden Soeharto ya almarhum sempat mengalami sampai 32 tahun. Nah, tentu pengalaman itu dianggap dalam pandangan kita pengalaman buruk, dan kita tidak ingin mengulang kembali ya pengalaman seperti itu. Dengan harapan ya dengan 2 periode cukup lah ya. Tapi kalau tadi hasil kajian yang cermat, MPR melakukan kajian yang cermat, dan saya yakin tidak setahun 2 tahun kajian itu harus dilakukan dengan masyarakat Indonesia yang banyak dan wilayah yang luas, pasti cukup waktu yang lama untuk mencermati itu. Apa 3 tahun? Ya 3 tahun itu bisa jadi kan, 3 tahun bisa lebih efektif, tapi kan tadi harus ada hasil kajian yang betul-betul cermat dan perlu waktu yang cukup, dan kajiannya juga berkaitan dengan netralitas kan ya, tidak dikaji oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya kepentingan. Itu sebetulnya yang harus dilakukan. Oke. Juga ada yang menyebutkan bahwa wacana jabatan presiden 3 periode ini adalah sebuah political joke dari Amin Rais, katanya begitu Pak. Gimana nih Pak Mahir melihat ini? Iya, makanya tadi saya sampaikan tidak terlalu istimewa saya menyebutkan, karena bisa jadi juga begitu kan, dia bisa jadi juga begitu, hanya candaan. Tapi kan kalau sudah masuk media dan muncul dari komunikator, aktor politik yang tadi dianggap hebat menjadi tokoh masyarakat, apa yang dikatakannya itu juga menjadi rujukan. Disinilah barangkali para bapak-bapak kita yang terhormat, yang sudah punya nama besar, yang dijadikan rujukan bagi rakyat kita, ketika bicara memang jangan asal bicara ya, karena ketika apa yang disampaikannya itu menjadi rujukan kita, ya mungkin cara dianggap serius. Walau alam saya tidak tahu persis
beliau mengatakannya canda atau serius saya tidak tahu persis. Ya, karena saya tidak melihat ketika beliau mengatakannya. Tapi ini tidak hanya ke beliau, ke semua ya, semua tokoh masyarakat kita. Memang candaan-candaan para tokoh itu kan seringkali dianggap serius. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ya. Bisa jadi. Oke, baik. Mamahi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita harus jeda lagi sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.